Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Glentis Tanadita Putri dari program studi S1 Akuntansi dengan NIM 241705188. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan hasil pembahasan mengenai soal ujian akhir semester pada mata kuliah agama Hindu. Baik, langsung saja. Untuk soal pertama itu mengenai tentang kasus pelanggaran Dharma sebagai aparat negara. Jadi pertanyaan pertama itu ada jelaskan mengapa tindakan ini merupakan pelanggaran Dharma dalam pandangan agama Hindu. Jadi jawaban yang saya paparkan yaitu dalam pandangan agama Hindu, tindakan menerima suap dan melakukan korupsi merupakan pelanggaran Dharma, di mana Dharma dapat diartikan sebagai kebenaran, keadilan, dan kewajiban moral. Dengan menerima suap, pegawai negeri tersebut telah melanggar prinsip keadilan dan kebenaran, serta mengabaikan kewajiban moralnya sebagai abdi negara. Nah, dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan bahwa seseorang harus melakukan tugasnya dengan integritas dan tanpa pamrih. Menerima suap dan melakukan korupsi merupakan hal yang bertentangan dengan ajaran ini, karena pegawai negeri tersebut lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat dan negara. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu nilai-nilai yang seharusnya dijunjung oleh seorang abdi negara menurut agama Hindu. Jawaban yang saya paparkan yaitu, menurut agama Hindu, seorang abdi negara seharusnya menjunjung nilai-nilai seperti yang pertama yaitu ada dharma, yakni menjalankan kewajiban moral dan melakukan tugas dengan integritas dan keadilan. Yang kedua ada artha, yang merupakan mengelola kekayaan dan sumber daya negara dengan bijak dan bertanggung jawab. Yang ketiga itu ada niti, yakni menjalankan pemerintahan yang baik dan adil serta memegang teguh prinsip-prinsip moral. Dan yang terakhir ada nyaya, yakni menegakkan keadilan dan hukum serta melindungi hak-hak masyarakat. Dengan di mana dalam nilai-nilai ini seorang abdi negara seharusnya menjadi contoh bagi masyarakat dengan menjalankan tugasnya dengan integritas, keadilan, dan tanggung jawab. Dengan demikian mereka akan mendapatkan serta membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selanjutnya, soal yang kedua itu mengenai kasus korupsi dan hukum karma pala. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada, jelaskan bagaimana konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan konsekuensi dari tindakan made. Nah, di sini saya tidak menyantumkan kasusnya, namun sudah dijelaskan pada soal yang diberikan oleh dosen Bapak Yumantike. Jadi di sini jawaban yang saya paparkan atas pertanyaan yang pertama itu ada konsep karma pala dalam ajaran Hindu menjelaskan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensinya tentunya. Jadi karma pala yang berarti hasil dari tindakan atau konsekuensi dari karma. Nah, menurut ajaran Hindu, setiap tindakan yang dilakukan akan menghasilkan konsekuensi yang sesuai, baik dalam kehidupan sekarang maupun kehidupan mendatang. Nah, dalam kasus Made tersebut, kepala desa yang menyalahgunakan dana desa untuk kepentingan pribadi, di mana konsep karma pala menjelaskan bahwa tindakannya akan memiliki konsekuensi yang negatif. Meskipun tidak ada yang tahu saat ini, karena negatif yang dihasilkan dari tindakannya akan tetap ada dan dapat mempengaruhi kehidupannya di masa depan. Konsekuensi dari karma negatif dapat berupa hukuman hukum, kehilangan kepercayaan masyarakat, atau bahkan penderitaan dalam kehidupan mendatang. Nah, oleh karena itu, Made tidak dapat menghindari konsekuensi dari tindakannya hanya karena tidak ada yang tahu saat ini. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, itu apa pesan moral dari konsep karma pala bagi pemimpin yang memiliki wewenang keuangan? Jadi jawaban yang saya paparkan, yaitu pesan moral dari konsep karma pala bagi para pemimpin yang memiliki wewenang keuangan adalah bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan menggunakan kekuasaan mereka untuk kebaikan masyarakat. Konsep karma pala mengajarkan
bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan para pemimpin harus mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Dengan memahami konsep karma pala, para pemimpin dapat yang pertama itu meningkatkan integritas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan. Yang kedua ada menghindari tindakan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga ada meningkatkan kepercayaan masyarakat dan membangun reputasi yang baik. Serta yang terakhir itu mengambil keputusan yang bijak dan bertanggung jawab. Jadi oleh karena itu, konsep karma pala dapat menjadi pedoman moral bagi para pemimpin untuk menjalankan tugas mereka dengan integritas dan tanggung jawab. Baik, untuk soal yang ketiga, itu mengenai tentang kasus mengkhianati rakyat dan mengkhianati dewa. Jadi, dalam soal pertama juga, itu ada tinjau kasus ini dari prinsip Satya dan Reta dalam ajaran Weda. Nah, jawaban yang saya paparkan di mana dalam ajaran Weda, prinsip Satya dan Reta sangat penting dalam kehidupan spiritual dan moral. Satya berarti kebenaran, kejujuran, dan integritas, di mana seorang yang menjalankan prinsip Satya akan berbicara dan bertindak dengan jujur dan adil. Sedangkan Reta berarti tatanan alam semesta, keadilan, dan harmoni. Nah, prinsip Reta mengajarkan bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi dan bahwa keadilan harus ditegakkan. Nah, dalam kasus anggota DPRD Hindu yang memperkaya dirinya melalui praktik korupsi, tindakannya jelas bertentangan dengan prinsip Satya dan Reta. Ia tidak menjalankan kebenaran dan kejujuran dalam tindakannya dan tidak menegakkan keadilan dalam masyarakat. Nah, saat memimpin persembahyangan dan berbicara tentang kesucian dan kebajikan, tindakannya menjadi lebih tidak sesuai karena tidak ada konsistensi antara kata-kata dan perbuatannya. Sedangkan yang pertanyaan kedua, itu ada apa bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini dan bagaimana seharusnya umat Hindu bersikap. Nah, jadi jawaban yang saya paparkan yaitu bentuk kemunafikan spiritual dalam kasus ini adalah ketika seseorang berbicara tentang kesucian dan kebajikan tapi tidak menjalankan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-harinya. Ia menggunakan ritual dan upacara sebagai sarana untuk menutupi tindakan yang tidak baik. Umat Hindu harusnya bersikap kritis dan tidak membiarkan kemunafikan spiritual seperti ini terjadi. Mereka seharusnya yang pertama itu meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada menegakkan keadilan dan kebenaran dalam masyarakat. Dan yang terakhir ada tidak membiarkan kemunafikan spiritual menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, meningkatkan kesadaran akan pentingnya konsistensi antar kata-kata dan perbuatan, maka umat Hindu dapat membangun masyarakat yang lebih adil, jujur, dan harmonis tentunya. Baik, selanjutnya ada soal yang keempat, yaitu mengenai tentang kasus penodaiatnya melalui korupsi dana keagamaan. Nah, pertanyaan yang pertama itu dijelaskan bagaimana tindakan ini mencederai makna suci yadnya dalam Hindu. Jawaban yang saya paparkan yaitu dalam Hindu, yadnya adalah ritual atau upacara yang dilakukan untuk memuja dewa-dewa, memohon berkat dan membersihkan diri dari karma negatif. Nah, yadnya juga dapat dilakukan untuk memohon ampunan dan membersihkan dosa-dosa. Tindakan ketua panitia membangun pura untuk menggelapkan tindakan ketua panitia pembangunan pura yang menggelapkan dana sumbangan umat untuk kebutuhan pribadinya mencederai makna suciatnya dalam beberapa cara. Yang pertama ada kurangnya integritas, di mana ketua panitia tidak menjalankan tugasnya dengan integritas dan kejujuran sehingga merusak kepercayaan umat lainnya. Dan yang kedua ada pencemaran spiritual, di mana tindakan korupsi dan penggelapan dana dapat mencemari spiritualitas ketua panitia dan umat yang terlibat. Yang ketiga ada kurangnya kesucian, di mana yadnya yang dilakukan oleh ketua panitia tidak lagi memiliki kesucian yang sama karena tindakannya yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama Hindu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu apa akibat spiritual dan sosial yang timbul dari kasus ini dalam pandangan agama Hindu? Nah, jawaban yang saya paparkan yaitu akibat spiritual dan sosial yang bisa timbul dari kasus ini adalah
Yang pertama, itu ada karma negatif, yakni ketua panitia dan umat yang terlibat dapat memahami karma negatif sebagaimana akibat dari tindakan mereka. Yang kedua, ada kurangnya kepercayaan, yakni umat dapat kehilangan kepercayaan terhadap ketua panitia dan lembaga keagamaan yang terkait. Yang ketiga, ada pencemaran komunitas, di mana kasus ini dapat mencemari komunitas Hindu dan merusak reputasi mereka. Sedangkan yang terakhir ada kurangnya kesucian spiritual, di mana yadnya dan ritual lainnya dapat kehilangan kesucian spiritualnya jika tidak dijalankan dengan integritas dan kejujuran. Nah, dalam pandangan agama Hindu, pentingnya untuk menjalankan kehidupan spiritual dengan integritas, kejujuran, dan kesucian. Yakni kasus ini dapat menjadi pelajaran bagi umat Hindu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya integritas dan kejujuran dalam kehidupan spiritual dan sosial. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima yaitu mengenai tentang pendidikan karakter berbasis agama Hindu. Jadi pertanyaan yang pertama itu ada bagaimana nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini. Jadi jawaban yang saya paparkan, yakni nilai-nilai Hindu dapat digunakan untuk menanamkan pendidikan anti korupsi sejak dini, yakni dengan cara mengajarkan prinsip satya, yaitu satya berarti kebenaran dan kejujuran, di mana dengan mengajarkan prinsip satya, siswa dapat memahami pentingnya kejujuran dan integritas dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, yaitu mengembangkan kesadaran akan karma. Karma berarti bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Dengan memahami konsep karma, siswa dapat memahami bahwa tindakan korupsi akan memiliki konsekuensi yang negatif. Yang ketiga, itu ada mengejarkan nilai-nilai dharma. Dharma berarti keadilan dan kewajiban moral. Dengan mengajarkan nilai-nilai dharma, siswa dapat memahami pentingnya keadilan dan kewajiban moral dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir itu ada mengembangkan karakter yang kuat, yakni dengan mengajarkan nilai-nilai Hindu, siswa dapat mengembangkan karakter yang kuat dan tahan terhadap godaan korupsi. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, yaitu ada sebutkan ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan pedoman untuk membentuk karakter jujur dan bersih dari korupsi. Nah, jawaban yang saya paparkan yaitu beberapa ajaran atau sloka dalam kitab suci Hindu yang bisa dijadikan sebagai pedoman dalam membentuk karakter yang jujur dan bersih dari korupsi adalah yang pertama itu Satyam Vada Dharmam Cara, yang artinya bicaralah dengan jujur, jalankan kewajiban moral. Sloka ini itu mengajarkan pentingnya kejujuran dan kewajiban moral. Yang kedua ada Ahimsa Paramo Dharma, yang artinya tidak menyakiti makhluk lain adalah kewajiban moral tertinggi. Sloka ini mengajarkan pentingnya tidak menyakiti orang lain dan menjalankan keadilan. Yang ketiga ada karmanya Vadikar Raste Mapalesu, yang artinya kamu memiliki hak untuk melakukan tindakan, tapi tidak untuk hasilnya. Nah, sloka ini itu mengajarkan pentingnya melakukan tindakan dengan integritas dan tidak mengharapkan hasil yang tidak adil. Nah, dengan mempelajari dan mengamalkan ajaran-ajaran ini, siswa dapat membentuk karakter yang jujur dan bersih dari korupsi tentunya. Selanjutnya, ada pun pertanyaan yang soal yang keenam itu mengenai tentang kasus di mana di sebuah desa di Bali, masyarakat Hindu dan Muslim hidup berdampingan. Ketika hari raya Nyepi, umat Muslim turut menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara untuk menghormati hari raya umat Hindu. Sebaliknya, saat Idul Fitri, umat Hindu membantu dalam menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid. Nah, pertanyaannya, apakah nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas? Nah, jawaban yang saya paparkan yaitu nilai-nilai ajaran Hindu yang tercermin dalam sikap masyarakat Hindu terhadap umat Muslim pada kasus di atas, yaitu yang pertama ada toleransi, di mana masyarakat Hindu menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap umat Muslim dengan menerima bantuan dan kerjasama dalam perayaan hari raya besar. Nah, yang kedua, yaitu ada penghormatan, di mana umat Muslim menghormati hari raya Nyepi dan menjaga ketenangan lingkungan dan menghentikan aktivitas masjid sementara. Dan masyarakat Hindu menghargai hal tersebut.
Yang ketiga itu ada kerjasama, di mana masyarakat Hindu dan Muslim bekerja sama untuk menyiapkan parkir dan keamanan di sekitar masjid saat Idul Fitri, menunjukkan kerjasama yang baik antara kedua komunitas. Yang ketiga ada Trihita Karana, di mana nilai-nilai Trihita Karana yaitu harmoni dengan Tuhan, harmoni dengan sesama manusia, dan harmoni dengan alam, tercermin dalam sikap masyarakat Hindu yang hidup berdampingan dan bekerja sama dengan umat Muslim. Nah, nilai-nilai ini itu menunjukkan bahwa masyarakat Hindu di desa tersebut memiliki kesadaran akan pentingnya hidup berdampingan dan bekerja sama dengan umat lain, seperti menghormati perbedaan agama serta budaya. Nah, selanjutnya soal yang ketujuh yaitu mengenai tentang kasus, yakni Iwayan, seorang siswa Hindu yang bersekolah di sekolah umum yang memiliki teman-teman dari berbagai agama. Saat ada perayaan Natal, Wayan ikut membantu menghias kelas dan menghormati temannya yang merayakan. Jadi pertanyaannya, bagaimana penerapan ajaran Tattwamasi dan Vasudeva Kutumbakam dalam kasus tersebut, dalam kasus Wayan itu ya? Jadi pertanyaan yang saya paparkan, yakni penerapan ajaran Tattwamasi dan Vasudeva Kutumbakam dalam kasus Wayan tersebut. Yang pertama, yakni Tattwamasi. Ajaran Tattwamasi berarti kamu adalah aku atau aku adalah kamu. Dalam kasus Wayan, ia menunjukkan empati dan pengertian terhadap teman-temannya dan yang merayakan Natal. Nah, di mana dengan membantu menghias kelas dan menghormati temannya, Wayan menunjukkan bahwa ia memahami dan menghargai perasaan dan kepercayaan teman-temannya. Yang kedua itu ada Vasudeva Kutumbakam. Ajaran Vasudeva Kutumbakam berarti dunia ini adalah satu keluarga. Dalam kasus Wayan, ia menunjukkan kesadaran bahwa teman-teman atau bahwa semua orang adalah bagian dari satu keluarga besar. Dengan membantu dan menghormati teman-temannya dalam yang berbeda agama, Wayan menunjukkan bahwa ia memahami dan menghargai keberagaman dan kesatuan manusia. Dengan menerapkan ajaran Tattwamasi dan Vasudeva Kutumbakam, Wayan menunjukkan toleransi, empati, dan kesadaran akan kesatuan manusia sehingga menciptakan lingkungan sekolah yang harmonis dan damai. Selanjutnya, soal kasus yang ke-8, yakni sebuah banjar di Bali berencana membangun pura, namun lokasi pura berdekatan dengan gereja. Warga Hindu dan Kristen berdialog dan akhirnya menyepakati jadwal kegiatan ibadah masing-masing agar tidak saling mengganggu. Nah, pertanyaannya, apa bentuk kerukunan keragaman yang tercermin dalam studi kasus di atas? Jelaskan kaitannya dengan konsep Dharma dalam agama Hindu. Nah, jadi jawaban yang saya paparkan yakni bentuk kerukunan keragaman yang tercermin dalam studi kasus tersebut adalah yang pertama ada kerjasama dan dialog, di mana warga Hindu dan Kristen berdialog dan mencapai kesepakatan untuk mengatur jadwal kegiatan ibadah masing-masing sehingga tidak saling mengganggu. Yang kedua itu ada toleransi dan saling menghormati, di mana kedua komunitas agama menunjukkan toleransi dan saling menghormati dengan memahami kebutuhan dan kepercayaan masing-masing. Kaitannya dengan konsep Dharma dalam agama Hindu adalah yang pertama itu Dharma memiliki keadilan dan harmonis. Sebagai keadilan dan harmonis, Dharma menekankan pentingnya keadilan dan harmonis dalam masyarakat. Dalam kasus ini, warga Hindu dan Kristen menunjukkan keadilan dan harmoni dengan bekerja sama dan saling menghormati. Sedangkan yang kedua itu Dharma sebagai kewajiban moral, di mana Dharma juga berarti kewajiban moral untuk menjalankan tindakan yang benar dan adil. Dalam kasus ini, warga Hindu dan Kristen menunjukkan kewajiban moral mereka dengan menghormati kepercayaan dan kebutuhan masing-masing. Maka, studi kasus tersebut menunjukkan bahwa kerukunan beragam dapat dicapai melalui dialog, toleransi, dan saling menghormati yang merupakan bagian konsep dari Dharma dalam agama Hindu. Selanjutnya, soal yang ke-9, yaitu kasus mengenai dalam kegiatan gotong royong membangun balai desa, semua warga dari berbagai agama ikut serta. Mereka tidak membeda-bedakan latar belakang agama dan bekerja sama demi kepentingan bersama.
Nah, pertanyaannya, sebutkan ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kinerja sama lintas agama. Jadi, jawaban yang saya paparkan yaitu ajaran Hindu yang mendasari sikap gotong royong dan kerja sama lintas agama adalah yang pertama Wasudeva Kutumbakam, di mana ajaran ini berarti dunia ini adalah satu keluarga. Wasudewa Kutumbaka menekankan pentingnya kesadaran akan kesatuan dan kesalingan antar umat manusia, sehingga mendorong kerjasama dan gotong royong lintas agama. Yang kedua ada Srada dan Wiswas, yakni Srada berarti kepercayaan dan Wiswas berarti keyakinan, di mana dalam konsep gotong royong dan kerjasama, Srada dan Wiswas dapat diartikan sebagai kepercayaan dan keyakinan terhadap nilai-nilai kesatuan dan kerjasama. Yang ketiga itu ada Dharma sebagai kewajiban moral, di mana Dharma juga berarti kewajiban moral untuk menjalankan tindakan yang tidak benar dan adil. Dalam konteks gotong royong dan kerjasama lintas agama, Dharma dapat diartikan sebagai kewajiban moral untuk bekerja sama dan membantu sesama tanpa membeda-bedakan latar belakang agama. Nah, dengan menerapkan ajaran-ajaran ini tentunya masyarakat dapat membangun kesadaran, kesatuan, dan kesalingan antar semua umat manusia sehingga mendorong gotong royong dan kerjasama lintas agama. Selanjutnya, soal kasus yang ke-10 yaitu ada dalam kegiatan Dharma Santi antar umat beragama, seorang tokoh Hindu menyampaikan pidato bahwa perbedaan agama itu tidak boleh menjadi pemisah tetapi jembatan menuju perdamaian. Ia mengutip sloka dari Weda tentang persatuan umat manusia. Nah, pertanyaannya, apa pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas? Sebutkan sloka Weda dan ajaran Hindu yang relevan. Nah, jadi jawaban yang saya paparkan, yakni di mana pesan moral yang disampaikan dalam kasus di atas adalah yang pertama adalah persatuan dan kesatuan umat manusia. Tokoh Hindu tersebut menyampaikan bahwa perbedaan agama tidak boleh menjadi pemisah, tetapi sebagai jembatan menuju perdamaian. Ini menunjukkan bahwa persatuan dan kesatuan umat manusia lebih penting daripada perbedaan agama. Yang kedua ada menghargai perbedaan. Nah, dengan menyampaikan bahwa perbedaan agama dapat menjadi jembatan menuju perdamaian, tokoh Hindu tersebut menunjukkan bahwa perbedaan agama dapat dihargai dan dijadikan sebagai kesepakatan untuk membangun hubungan yang lebih baik. Di mana sloka Weda yang atau ajaran Hindu yang relevan adalah Wasudeva Kutumbakam, yang yaitu artinya dunia ini adalah satu keluarga. Yakni sloka ini menekankan pentingnya kesadaran dan kesatuan serta kesalingan antara umat manusia sehingga mendorong kerjasama dan gotong royong lintas agama. Yang kedua ada Sang Yang Widiwasa Tatwamasi, artinya Tuhan Yang Maha Esa, kamu adalah aku. Sloka ini menekankan pentingnya kesadaran akan kesatuan dan kesalingan antar umat manusia sehingga mendorong empati dan toleransi. Dengan menyampaikan pesan moral ini, tokoh Hindu tersebut menunjukkan bahwa agama dapat menjadi sarana untuk membangun perdamaian dan kesatuan umat manusia, bukan sebagai pemisah. Nah, selanjutnya soal kasus yang ke-11 itu ada I Gusti Ngurah sebagai seorang PNS beragama Hindu selalu memulai harinya dengan sembahyang sebelum bekerja. Di tempat kerja ia dikenal sedisiplin, jujur, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenang. Ia juga aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dan menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. Pertanyaannya, jelaskan bagaimana I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma agama dan dharma negara dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang saya paparkan yaitu ada I Gusti Ngurah telah menjalankan dharma negara beserta dharma agama dalam kehidupan sehari-harinya dengan cara yang pertama itu ada dharma agama. Nah, yang pertama itu ada melakukan sembahyang. I Gusti Ngurah memulai harinya dengan sembahyang menunjukkan komitmennya terhadap ajaran agama Hindu untuk menjalankan kewajiban spiritualnya. Yang kedua ada menjaga hubungan baik dengan Tuhan, di mana dengan melakukan sembahyang, I Gusti Ngurah menunjukkan kesadaran akan hubungan baik dengan Tuhan dan menjalankan ajaran agama Hindu. Yang dimana selanjutnya itu ada dharma negara, yakni pertama itu menjalankan kewajiban sebagai PNS, di mana I Gusti Ngurah dikenal disiplin dan jujur dalam menjalankan tugasnya sebagai PNS, menunjukkan komitmennya terhadap kewajiban negara dan masyarakat. Yang kedua tidak menyalahgunakan wewenang, jadi I Gusti Ngurah tidak pernah menyalahgunakan wewenang, menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya.
Yang ketiga itu ada aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, di mana I Gusti Ngurah itu aktif mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan, menunjukkan kesadaran akan pentingnya kontribusi terhadap masyarakat dan negara. Nah, keseimbangan antara dharma agama dan dharma negara merupakan hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama. I Gusti Ngurah menjaga hubungan baik dengan sesama rekan lintas agama, menunjukkan kesadaran akan pentingnya toleransi dan kerjasama antar umat beragama, dimana dengan menjalankan dharma agama dan dharma negara, I Gusti Ngurah menunjukkan contoh yang baik sebagai PNS dan warga negara yang bertanggung jawab dan berintegritas. Nah, selanjutnya di pertanyaan yang terakhir itu ada kasus ke-12, itu mengenai tentang Made adalah seorang siswa SMA yang aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Di sekolah, ia juga rajin belajar mengikuti upacara bendera dengan hikmat serta terlibat dalam kegiatan bakti sosial dan lintas agama yang diadakan OSIS. Nah, pertanyaannya, analisis sikap Made berdasarkan konsep keseimbangan antara pelaksanaan dharma agama dan dharma negara menurut ajaran Hindu. Nah, jawaban yang saya paparkan yakni sikap Made dapat dianalisis berdasarkan konsep keseimbangan dan pelaksanaan dharma agama dan dharma negara sebagai berikut. Yang pertama ada dharma agama, yakni aktif mengikuti upacara keagamaan, di mana Made aktif mengikuti upacara keagamaan di pura dan taat beribadah. Itu menunjukkan komitmennya terhadap ajaran agama Hindu dan menjalankan kewajiban spiritualnya. Yang kedua itu ada dharma agama, dharma negara, di mana diaplikasikan yaitu rajin belajar dan mengikuti upacara bendera, di mana Made rajin belajar dan mengikuti upacara bendera dengan hikmat, menunjukkan komitmennya terhadap kewajiban sebagai siswa dan warga negara. Yang kedua itu ada terlibatnya dalam kegiatan bakti sosial lintas agama, di mana Made terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama, menunjukkan kesadaran akan pentingnya kontribusi terhadap masyarakat dan negara serta toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Nah, selanjutnya keseimbangan antara dharma agama dan dharma negara. Yang pertama itu adalah menjalankan kewajiban agama dan negara secara seimbang, di mana Made menjalankan kewajiban agama dan negara secara seimbang, menunjukkan kesadaran akan pentingnya menjalankan kewajiban spiritual dan kewajiban sebagai warga negara. Sedangkan yang terakhir itu ada menunjukkan toleransi dan kerjasama, di mana Made terlibat dalam kegiatan bakti sosial lintas agama, menunjukkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama, serta kesadaran akan pentingnya kesatuan dan kesalingan antar umat manusia. Oleh karena itu, sikap Made menunjukkan contoh yang baik sebagai siswa yang menjalankan dharma agama dan dharma negara secara seimbang, serta menunjukkan toleransi dan kerjasama antar umat beragama. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tentang pembahasan ujian akhir semester pada mata kuliah agama Hindu. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om.